Di video kali ini kita akan bahas salah satu sifat dari unsur-unsur yang ada di sistem periodik, yaitu jari-jari atom. Nah, kalau kita bicara tentang sifat-sifat yang ada di sistem periodik, ya lagi-lagi aku singkat dengan SP, sistem periodik. Nah, apa-apa aja sih sifat dari sistem periodik? Unsur-unsurnya yang pertama itu ada jari-jari atom. Nah, karena memang jari-jari atom, tiap atom ya yang ada di sistem periodik itu beda-beda kayak gitu, nggak ada yang sama. Kemudian yang kedua tentang keelektronegatifan. Intinya adalah bagaimana cara suatu atom ya, kemampuan dia dalam menangkap elektron kayak gitu. Yang ketiga, bisa jadi kita ngomongin tentang energi ionisasi ya, EI aku singkat, energi ionisasi. Yang keempat mungkin afinitas elektron dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan fokus ke pembicaraan yang di poin pertama dulu nih, tentang jari-jari atom ya. Sekarang kalau kita bicara tentang jari-jari, kita nggak usah ngomongin atom dulu ya. Kalau kita ngomongin tentang jari-jari nih, pasti kan kita akan selalu berhubungan dengan yang namanya lingkaran, ya kan? Karena kan memang lingkaran, emang kita berhubungan dengan jari-jari kayak gitu. Lingkaran itu sendiri itu pasti punya yang namanya titik pusat lingkaran, ya. Let's say ini nih. Nah, kalau kita tarik garis ya dari titik tengah ini ke pinggir sini nih. Nah, biasanya inilah yang kita sebut dengan jari-jari gitu. Jari-jari lingkaran. Sebenarnya atom itu selalu disimbolkan, digambarkan, dipahami sebagai suatu lingkaran juga. Misalnya nih, kalau aku ambil contoh ya, molekul Br2. Ya, gas Br2 nih. Berarti ini kan sebenarnya antara Br dengan Br. Berarti ada dua atom. Oh, kalau gitu berarti ada dua lingkaran. Seperti yang aku bilang tadi, atom itu dipahami sebagai gambarnya itu adalah lingkaran, kayak gitu ya. Nah, ini aduh, lingkarannya. Yap, anggaplah ini lingkaran kayak gitu. Nah, tadi kita di lingkaran yang di sini nih kita bahas tentang ada titik pusat lingkaran. Nah, di sini juga, tapi namanya bukan titik pusat lingkaran, tapi adalah nukleus atau inti atom. Nah, di tengah ini inti atom. Berarti di sini kita juga punya inti atom. Nah, kalau misalkan ada dua atom yang berikatan, maka jarak dari sini nih kemari, dari inti atom yang pertama ke inti atom yang kedua, ini bisa dihitung. Katakanlah misalkan dia 228 pikometer. Nah, biasanya atom ini dia satuannya tuh pikometer. Oke. Kalau kita bagi dua, kita ambil satu atom Br aja nih misalnya. Maka kan gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini hanya satu atom Br. Kalau kita bagi dua, berarti yang terjadi apa? Tinggal nukleusnya yang ada di sini dan garis yang menuju kemari. Berarti apa? Setengahnya kan? Berarti 228 dibagi dua, yang besarnya adalah 114 pikometer. Nah, inilah yang disebut dengan jari-jari atom kayak gitu. Berarti ini adalah ilustrasinya. Kalau kita definisikan adalah jari-jari atom merupakan, di sini kita tulis jari-jari atomnya. Berarti dari konsep yang telah kita gambarkan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang namanya jari-jari atom itu adalah jarak. Oke. Jarak apa? Dari inti atom. Jadi inti atom yang bisa kita sebut dengan proton gitu, ke kulit terluarnya, ke kulit terluar gitu ya. Nah, itu definisi dari jari-jari atom. Berarti secara tidak langsung kita bisa menentukan nih
Kalau misalkan jari-jari dari suatu atom itu bisa ada nilainya, maka konsekuensinya apa? Oh, berarti itu secara tidak langsung menggambarkan ukuran dari atom gitu. Jadi atom-atom itu ukurannya tuh beda-beda. Nah, berdasarkan apa? Ya tadi, berdasarkan jari-jari atom tadi gitu ya. Ukuran atom. Nah, ini sebenarnya konsep dari jari-jari atom sendiri kayak gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sifat-sifat atom kayak jari-jari atom, elektronegatifan, kemudian afinitas, energi ionisasi dan sebagainya, berarti kan kita akan membandingkan nih atom yang satu dengan atom yang lainnya. Untuk membandingkannya, maka dibelah menjadi dua, yaitu kita melihat secara golongan. Kalau secara golongan berarti kita ngelihatnya ke bawah, tidak hanya ke bawah tapi yang sejajar. Jangan misalkan ya bisa jadi kita ngeliat ke bawah tapi kayak nggak sejajar gitu. Artinya dia dalam golongan kayak golongan satu ya, berarti kamu ngelihatnya satu golongan tuh golongan satu doang tuh gitu ya. Kemudian bisa dari bawah, dari atas ke bawah gitu. Jadi panahnya tuh akan ke bawah atau bisa ke atas, berarti sebaliknya. Kemudian dari periode, berarti kalau misalkan periode kalian ngelihatnya tuh ke samping. Oke, nah ini pemahamannya kira-kira seperti itu. Jadi nanti dia ada perbandingan. Secara teorinya itu jari-jari atom, karena kita ngomongin tentang jari-jari atom nih, dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah, maka jari-jari atom itu akan membesar. Kemudian dari kiri, dari kanan ke kiri aja, itu jari-jari atom membesar juga. Kayak gitu. Atau kalau bisa kalian balik, berarti kalau yang di sini ya, kalau yang dari golongan, maka kalau kebalikannya dari bawah ke atas kayak gitu, itu berarti mengecil jari-jari atomnya. Kalau dari ini kan tadi dari kanan ke kiri, yang ini. Berarti kalau dari kiri ke kanan, berarti dia akan berkurang. Terserah kalian ingin memahaminya seperti apa, lebih enak arahnya tuh seperti apa, itu kembali lagi ke kalian gimana mudahnya. Nah, masalahnya adalah kita tuh kadang cuma menghafal sampai sini tanpa kita tahu, kita ulik lebih jauh gini. Sebenarnya ini kan adalah suatu kesimpulan dari pola-pola yang ada. Jadi atom-atom itu yang ada di sistem periodik itu dia ada pola-polanya gitu. Ada pola-polanya. Kemudian dari pola-pola yang ada, karena polanya itu ternyata dapat diambil kesimpulan berpola ya dan make sense, maka keluar yang namanya kesimpulan kayak gitu. Yang mana kesimpulannya adalah yang ini nih kayak gitu ya. Masalah kita tuh kadang cuma menghafal kesimpulannya aja, tapi kan kita harus tahu sebenarnya pola-polanya itu seperti apa, mengapa bisa diambil kesimpulan seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan bahas nih, kenapa itu kita bahas gitu ya. Nah, kita bahas dulu sifat jari-jari atom yang dari golongan terlebih dahulu nih. Kita tinjau yang dari golongan terlebih dahulu. Nah, kita ambil aja contoh dari golongan pertama, logam-logam alkali ya, kecuali hidrogen. Golongan pertama itu kan ada hidrogen, kemudian litium, Na, ini potasium, rubidium dengan ini CS. Oke. Katanya adalah dari atas ke bawah maka jari-jari akan membesar. Oke, sekarang kita bahas kenapa. Kita ambil pertama H. H itu nomor atomnya berapa? Nomor atomnya adalah 2, ya kan? Kemudian Li itu nomor atomnya adalah 3. Dan Na adalah nomor atomnya itu 11. Kita ambil ini aja nih, 3 nih. Nanti kelihatan polanya. Nah, kalau kita ngomongin tentang
konfigurasi elektron, maka kita akan selalu ada dua kan, ada yang kulit itu yang kayak 2, 8, 18, 36 kayak gitu ya. Itu 28, 18 ini menggambarkan seberapa banyak elektron yang bisa ditampung di tingkatan kulit itu. Ada juga satu lagi subkulit, yang mana kayak 1s, 2s, 2p. Kalau ini artinya kulit pertama, berarti kulit pertama tuh yang ini kayak gitu. 2s, 2p, oh berarti ini adalah kulit ini n sama dengan 1, ini n sama dengan 2, berarti yang bagian sini gitu. Kalau 3s, 3p, 3d, ini n sama dengan 3 gitu ya. Nah berarti ini yang mana? Bagian sini. Nah jadi yang mana aja sebenarnya bisa aja kita buat, apakah tergantung kita ingin buat yang kulit atau yang subkulit ya. Nah ini kita hapus dulu. Oke, sekarang kita buat ya konfigurasi dari yang hidrogen dulu nih. Kalau kita bikin konfigurasi dari kulitnya, maka hidrogen itu hanya 2 elektron. Dia hanya cuma punya satu kulit. Jadi hanya N sama dengan 1. Kalau misalkan kita buat konfigurasi subkulitnya adalah 1s2. Gitu kan? Nah, sekarang kalau Li di tingkatan kulit pertama itu hanya mampu menampung 2 elektron. Berarti karena masih ada sisa 1, maka di sini nambah lagi kan? Berarti di sini N-nya udah 2 nih. Kulitnya ada 2. Kalau kita bikin konfigurasi subkulitnya 1s 2, 2s 1. Yang Na itu 2, 8. Nah, karena masih ada sisa 1, berarti dia masuk ke N-nya 3. Dan kalau kita bikin konfigurasi dari subkulitnya 1s 2, 2s 2, 2p 6, dan 3s 1. Berarti kalau kita gambarkan, ini kulitnya ada 1, ini kulitnya ada 2, ini kulitnya ada 3. Nah, sekarang gambarnya. Pertama, di sini untuk yang H, ini intinya dan dia hanya punya 2 elektron. Ya, kita katakanlah yang kuning ini adalah elektronnya. Oke. Sekarang yang Li berarti ini intinya. Ini tingkatan kulit pertama. Ini adalah tingkatan kulit kedua. Sorry, gambarnya. Oke, ini adalah tingkatan kulit yang kedua. Yang ketiga adalah ini yang pertama. Oke, itu. Ini tingkatan kulit yang kedua. Dan inilah tingkatan kulit yang ketiga. Oke. Berarti ini hanya punya satu tingkatan kulit, ya, kulit pertama. Ini ada 2, ini 3. Kita kembali ke konsep dari jari tadi. Jari-jari dihitung dari ini titik pusat lingkaran atau nukleusnya ke kulit terluar. Berarti ini kemari, ini kemari. Maka kita dapat mengambil pola bahwa oh kalau gitu dari atas ke bawah, ini kan yang punya si H tadi, ini kan punya si Li, ini kan punya si Na. Oh kalau gitu semakin ke bawah maka kulitnya akan terus bertambah, ya nggak? Ketika kulitnya akan terus bertambah, maka jarak dari kulit terluar ke inti atom akan semakin besar dong, ya kan? Nah, akhirnya apa? Oh, kalau gitu ya, diambil kesimpulan, maka H lebih kecil dari Li, kayak gitu, dan Li lebih kecil juga dari Na. Nah, itu kesimpulannya. Artinya, maka oh iya, dalam satu golongan itu dari atas ke bawah, maka jari-jari atom akan bertambah. Kenapa? Karena kulitnya akan terus bertambah. Gitu.
Oke. Sekarang itu yang untuk golongan. Sekarang bagaimana yang periode? Nah, yang periode kita udah nggak bisa lagi nih melihat pertambahan jumlah kulit untuk menentukan besarnya jari-jari atom. Udah nggak bisa lagi. Yang bisa kita lakukan adalah nanti kita bahas. Tapi sebelum itu, aku ingin mengingatkan sedikit bahwa di atom itu ya, itu setiap atom itu mengalami dua poin penting. Yang pertama apa? Atraksi dari nukleus atau tarikan dari inti atom atau kita sebut dengan nukleus. Kenapa? Karena ingat, yang ada di tingkatan-tingkatan kulit itu adalah elektron, di mana elektron itu adalah simbolan negatif. Kita tahu bahwa negatif akan selalu berinteraksi dengan yang namanya positif. Karena inti atom itu positif, mereka akan terus berinteraksi. Berarti apa? Ada tarikan gitu dong, ya kan? Secara bersamaan ada juga terjadi suatu tolakan antar elektron. Kenapa? Karena kan tadi kita bahas bahwa kalau ini inti atom, ini tingkatan pertama, ini tingkatan kedua, dan berikutnya ini akan selalu gini ya. Ini akan selalu diisi dengan elektron. Nah, ini mereka pasti kan akan berinteraksi nih, dan mereka akan tolak menolak karena mereka tadi balik kembali, mereka itu adalah muatannya sama. Jadi ada selain tarik menarik juga ada tolak menolak. Nah, dua konsep ini yang akan mempengaruhi besarnya jari-jari kalau kita bahas tentang periode, kayak gitu ya. Oke, kita ambil contoh Cl dengan Na itu adalah satu periode, artinya mereka segaris gitu ya. Misal nih, kita ambil Cl17 nih, Cl17. Nah, kalau kita bikin konfigurasi dari kulitnya, maka 287. Atau kita bisa buat gimana? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nah, kalau kalian masih bingung, ini sama dengan kulit pertama. Yang ini karena angkanya 2, maka dia akan ke kulit kedua, yang ini. Ya, ini kan totalnya juga 8 nih kalau kalian tambahin elektronnya gitu ya. Yang ini ini bukan 3p6 ya, 3p5. Nah, ini adalah yang ini gitu. Jadi itu. Nah, kemudian kalau kita buat dari Na itu ada 11, berarti 281. Yang membedakan apa? Nanti kita lihat jumlah elektronnya yang beda. 2s2, 2p6, dan 3s1. 6 tambah 2, 8 tambah 10. Oke, 11. Nah, kalian kalau misalkan ngelihat kayak gini, kan ini jumlah kulitnya sama. Yang ini N sama dengan 3, yang ini juga N sama dengan 3. Jadi kita nggak bisa lagi nih ngelihat jari-jari berdasarkan besarnya kulit. Kenapa? Karena kulitnya sama-sama 3. Nah, tadi kita akan balik ke interaksi tadi, apakah itu tolak menolak ataupun tarik menarik. Nah, kalau kita gambar ya atomnya, kita mulai dulu dari Cl. Karena nomor atom sama dengan proton, kalau dia netral, maka kita anggap di inti atom itu protonnya berjumlah 17. Kenapa? Karena Cl nomor atomnya 17. Set tingkatan kulit pertama, wah kebesaran. Oke, set tingkatan kulit pertama, set tingkatan kulit kedua, dan tingkatan kulit ketiga. Oke, kita isi dulu elektron-elektronnya. Di sini ada 2. Di sini ada 8, 1. Ya, ini sembarang aja ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ada 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Well, beres. Nah, ini adalah untuk Cl. Dan sekarang kita buat untuk Na. Karena Na adalah nomor atomnya 11, maka protonnya juga 11. Berarti sini positif 11. Tingkatan yang pertama, tingkatan yang kedua, dan tingkatan yang ketiga. Oke, kita isi dulu elektronnya lagi. Ini pertama, ya, ini elektron kedua. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir ada 1. Sekarang ini adalah Na. Oke, ini berarti versus ya. Kita membanding ini. Karena mereka satu periode, kita ingin melihat mana nih kira-kira jari-jarinya yang lebih besar. Oke. Kalau misalkan aku punya suatu energi antara energi 5 dengan energi 2, besaran mana? Besaran 5 dong. Ya, karena kan energi lebih besar, ya pasti lebih besar. Angkanya kan lebih besar. Berarti kalau gitu 17 sama 11 besaran mana? Besaran yang 17. Karena dari inti itu protonnya dengan power dengan kekuatan 17, otomatis dia akan menarik, ya memang di sini ada tolak menolak nih antar elektronnya. Nah, secara bersamaan dia juga ada daya tarik dari inti yang besar ada 17. Yang ini dia juga ada tolak menolak. Ya kan juga ada nih tarik menarik. Nah, ini juga ada tolak menolak dan juga ada tarik menarik dari intinya karena di sini positif. Tapi daya tarik 17 itu jauh lebih besar ya daripada daya tarik dari 11. Jadi mereka tuh menarik elektron terluar itu, kalau misalkan yang 17 tuh jauh lebih kenceng nih nariknya daripada yang 11 powernya kayak gitu. Akhirnya apa? Karena yang 17 itu lebih kuat narik elektron yang ada di kulit terluar, maka membuat jari-jarinya itu mengkerut gitu atau mengecil gitu ya. Membuat itu mengecil jari-jarinya. Akhirnya apa? Oh, kalau gitu maka kalau kita bandingin antara Na sama Cl, maka Cl akan lebih kecil nih jari-jarinya. Yang mana Cl itu berada di kanan dari Na, ya kan? Kan Cl golongan 7, Na di golongan 1. Kalau kita ngelihat dari kanan ke kiri, maka jari-jarinya akan berkurang. Nah, kayak gitu kan? Itu kesimpulannya. Polanya adalah kayak gini tadi. Selain elektron itu, kalau ini aku gambarkan ada 2 elektron ya, yang tolak menolak ya. Misalkan ini nolak misalnya. Tapi daya tarik dari intinya jauh lebih besar kayak gitu. Ada yang jauh lebih besar dan ada yang jauh lebih kecil, sehingga karena ketarik ya akhirnya mereka lebih kecil nih ukurannya gitu ya. Daripada yang daya tariknya tuh tidak besar gitu. Nah, itulah mengapa tadi datang kesimpulan seperti itu. Di kanan ke kiri maka jari-jari akan membesar, ya. Kalau kita tinjau dari ini kan secara teorinya. Kalau dari rumusnya kayak gimana, Dis? Oke, ada suatu rumus yang menggambarkan efek atau berapa besar nih energi yang dikeluarkan oleh inti atom untuk menarik elektron keluar itu, kayak gitu. Yang kita sebut dengan Z effect. Efek. Jadi Z itu adalah proton, efek ya seberapa besar efeknya gitu. Jadi Z effect itu sebenarnya rumusnya adalah jumlah proton yang ada di inti dikurang dari elektron inti. Maksudnya kayak gimana, Dis? Nah, misalkan kalau tadi Cl 17 itu kan 287. Yang 7 kita sebut dengan elektron valensi, Ev. Kalau yang ini 2 sama 8 kita sebut dengan elektron intinya, Ei gitu, elektron inti. Berarti kalau kita masukin Z effect-nya, Z effect dari si Cl, maka protonnya berapa? Oh, ada 17. Dikurang elektron intinya berapa nih? Ada 8 tambah 2, 10. Oh, berarti ada positif 7 kekuatannya. Jadi efeknya tuh udah sebesar positif 7. Sekarang kalau Na 11, berarti kalau kita bikin konfigurasi kulitnya ada 281. Maka Z effect-nya nih
Sebentar. Oke. Si efeknya akan sama dengan 11 yang mana protonnya dikurang yang ini 2 tambah 8 10. Oh, positif 1. Yang mana positif 1 itu ya udah pasti kan lebih kecil daripada yang positif positif 7. Artinya apa? Positif 1 ini kekuatannya sebesar positif 1. Jadi tidak sekuat dengan positif 7 nih kekuatannya. Kayak gitu. Kalau kita ingin secara rumusnya. Nah, tadi secara teorinya dan ini adalah secara rumusnya. Tuh. Oke.